Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ar-rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan pada kita hidayah dan taufik. Allah karuniakan pada kita menjadi muslim, insyaallah kita menjadi mukmin, dan Allah memberikan pada kita taufik. Taufik artinya kekuatan untuk kita untuk menaati Allah. Kita berharap kepada Allah kiranya kumpul kita di masjid ini, ibadah Jumat ini dihitung oleh Allah sebagai amal salih. Perbuatannya disebut amal salih, maka orangnya disebut sebagai salih atau salihin. Amal salih dalam bahasa Indonesia, dalam pendekatan umum, maka amal salih itu adalah amal yang baik. Salih dari bahasa Arab secara etimologis berarti membuat kebaikan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat kerusakan. Jadi otomatis orang salih adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan untuk dirinya, berbuat kebaikan untuk keluarganya, berbuat kebaikan untuk masyarakatnya. Artinya bahwa orang saleh adalah orang yang memiliki kepedulian kepada sesama. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minni. Bukan termasuk golongan kami, mereka yang tidak memiliki kepedulian kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian bahwa amal salih atau salihin itu hanya Allah yang memberikan hak, yang memberikan putusan diri kita ini saleh ataukah tidak. Makanya tidak heran misalnya ada dialog antara seorang alim Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seorang pemabuk yang kurang lebih redaksi bebasnya seperti ini. Wahai Syekh, apakah mungkin orang yang ahli maksiat seperti saya bisa menjadi ahli taat? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Maha Kuasa. Sangat mudah bagi Allah menjadikan dirimu seorang yang mengaku diri menjadi ahli maksiat kemudian menjadi ahli taat. Apakah mungkin juga? Pertanyaan yang kedua, Allah menjadikan saya yang tidak baik ini, saya yang tidak saleh ini menjadi orang yang saleh. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab kembali bahwa sangat mungkin Allah Maha Kuasa menjadikan dirimu yang tidak saleh menjadi saleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah mungkin Allah menjadikan dirimu seorang alim, seorang ahli taat, kemudian mengubahnya menjadi seorang ahli maksiat? Pertanyaan yang ketiga itu yang menjadikan seorang
ulama Syekh Abdul Qadir Jailani yang di dalam Al-Quran zadathum imana. Jadi ketika disebutkan nama Allah tuh bertambah yang namanya keimanannya. Ia tergetar yang namanya hatinya. Karena ternyata bagi Allah menjadi sangat mungkin menjadikan ahli maksiat menjadi ahli taat, begitu juga sebaliknya. Jadi akhirnya apa hadirin rahimakumullah, bahwa pada hakikatnya kesalehan atau amal saleh itu adalah amal saleh, berarti amal yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang saleh adalah pribadi yang senantiasa menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghubungkan dirinya yang pertama sudah barang tentu dengan ibadah. Ibadah tidak hanya dimaknai ibadah-ibadah yang mahdhah seperti salat, zakat, haji. Luar biasa. Haji atau umrah di dalam hadis laisal jaza min hajil mabrur, tiada balasan bagi haji yang mabrur illal jannah. Begitu juga tiada balasan bagi yang umrah. Ya, ketika umrah hanya itu adalah mabrur, itu ilal jannah. Mabrur berarti penuh dengan kebaikan. Haji mabrur berarti haji yang penuh kebaikan. Ketika di tanah suci seseorang itu pengaruh behavioristik, pengaruh psikologis dan lain sebagainya, ada aware, ada kesadaran bahwa dirinya tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal tersebut menjadikan senantiasa setiap langkah, setiap ucap itu menjadi amal saleh. Rasa takut kepada Allah menjadi tinggi, gairah ibadah itu menjadi tinggi. Hadirin rahimakumullah, ketika mabrur artinya dibawa kebaikan itu ke tanah air. Maka yang namanya getar hati ketika mendengar kalam Allah, hasrat beribadah kepada Allah, itulah yang harus dipelihara ketika kita di tanah suci, ketika kita di tanah air. Karena pada hakikatnya Allah yang kita sembah di tanah suci sama saja dengan yang Allah panggil, yang Allah ibadahi di Masjid Nurul Jamil ini. Jadi hadirin rahimakumullah, dengan demikian bahwa ada ibadah di luar mahdhah. Ketika kita bekerja, apa sih bedanya ketika seseorang itu bekerja untuk menafkahi keluarganya, antara ibadah dengan bukan ibadah, antara disebut sebagai amal saleh dengan di luar amal saleh? Sederhana perbedaannya. Pada kategori fikih, ketika ia berniat bahwa bekerjanya adalah untuk menafkahi keluarga, ia ingin kerjaannya dijadikan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah, ia memilih yang baik-baik, ia berdoa kepada Allah kiranya dijauhkan dari hal yang haram. Secara fikih ada aturan-aturan yang jelas. Maka secara lahiriah bahwa kerja kita, individu tersebut masuk pada kategori amal saleh. Ketika seseorang yang begitu giat bekerja, kemudian ia melupakan Allah, sekalipun pekerjaannya itu baik, ia punya prestasi, tetapi ia melanggar nilai-nilai, ia melanggar syariat Allah, sekalipun itu berprestasi misal, maka itu tidak terhitung yang namanya amal saleh. Apakah mungkin, pertanyaannya begini, apakah mungkin prestasi itu diraih dengan cara curang? Kenapa tidak? Seseorang bisa meraih kedudukan tertentu dengan sikut kanan, sikut kiri, dengan menginjak bawah, kemudian juga dia melakukan supaya dia dipuji oleh atasan. Itu menjadi sangat mungkin. Itu realitasnya seperti ini. Ia berprestasi, artinya ia bisa meraih prestasi, tetapi itu tidak termasuk kepada kategori amal saleh.
Jadi substansinya adalah amal saleh itu atau kesalehan ini adalah pribadi atau amal yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, apakah ibadah mahdhah kemudian juga yang berkaitan dengan muamalah itu juga harus menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Itu harus terhubung pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memberikan Jumat berkah, ketika seseorang itu memberikan misalnya amplop yang banyak misalnya datang ke suatu masyarakat, itu amal saleh atau bukan? Sudah barang tentu itu tergantung kepada niat yang pertama. Yang kedua caranya bagaimana? Yang ketiga tujuannya. Tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya adalah tujuan-tujuan pragmatis? Kita mengeluarkan dana sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maaf misalnya, seorang caleg akan membagikan uang sebanyak mungkin di wilayah konstituennya misalnya, karena ia incumbent. Tujuannya apa? Supaya masyarakat memilih dia kembali. Tidak peduli. Artinya ketika dia memberikan pun tidak peduli. Artinya tidak ada yang namanya kategori-kategori atau pengklasifikasian kepada siapa ia memberi, untuk apa ia memberi. Memang agak rumit ketika kita berbicara pada kesalehan, pada amal ini. Karena kita tidak semuanya misalnya orang itu harus diberi. Tidak sembarangan pula yang namanya orang itu harus diberi. Disinilah hadirin rahimakumullah. Jadi paling tidak ibadah mahdhah itu ibadah yang harus kita prioritaskan. Ketika kita ibadah sudah deh urusannya adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat duha, kita boleh memohon kepada Allah taala untuk kita menjadi orang kaya, maaf misalnya. Tetapi ketika kekayaan itu misalnya kekayaan, karir, prestasi dan lain sebagainya itu belum Allah berikan, apakah kemudian sholat duha itu menjadi sia-sia? Sebagian mengatakan, saya sudah berdoa Pak, saya sudah sholat Pak, saya rajin yang namanya sholat duha, tetapi kenapa Allah belum menjawab doa-doa saya seperti itu? Di sini hadirin rahimakumullah, kita salat sunat, kita tilawah Al-Quran, sudah deh itu mah bagian dari tabungan saja untuk kita. Karena yang namanya ketika kita ibadah kepada Allah, ilustrasinya seperti kita makan. Apapun yang dimakan, haram atau halal, itu bisa menguatkan fisik kita. Tetapi sudah barang tentu, kita tidak mau memakan yang haram. Sekalipun fisik kita sehat, itu tidak terhitung bisa menjadikan baik diri kita. Karena kategori baik, kategori solih, bukan kepada jasad, bukan kepada jasmani, tetapi kepada kualitas jiwa kita. Sehingga ketika indikatornya sederhana, ketika kita berbuat baik kepada sesama, kemudian kita masih meraih ingin dipuji, kita masih ingin misalnya harapan-harapan dari yang namanya manusia, maka sudah barang tentu itu adalah nggak termasuk kepada amal saleh. Jadi amal saleh itu adalah amal yang semata-mata kita lakukan, kita mengharapkan yang namanya pahala penilaian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Ali Imran ayat 114, sekalipun ayat ini berkaitan dengan ahli kitab, bagaimana sebagian ahli kitab itu disebut oleh Allah sebagai orang saleh, ketika Allah Ta'ala memberikan ciri-cirinya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini adalah bagian dari aspek muamalah. Jadi kepedulian kita kepada sesama tidak hanya kepedulian ketika kita misalnya memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung, tetapi juga di sini ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ketika kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, maka Allah gandengkan, artinya nggak bisa kita hanya wa ya'muruna bil ma'ruf saja atau wa yanhauna 'anil munkar saja, tidak bisa.
Karena cara baca dan cara memahaminya adalah ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu menjadi satu kesatuan, seperti dua sisi pada satu mata uang. Jadi tidak ada dakwah itu yang wa ya'muruna bil ma'ruf saja atau wa yanhauna 'anil munkar saja, tidak demikian. Dua-duanya menjadi satu kesatuan. Wa yusari'una fil khairat, yang mereka kemudian bersegera untuk berbuat kebaikan, wa ulaika minas salihin. Seperti itu. Kalau yu'minuna billah wal yaumil akhir, itu sudah barang tentu bahwa secara pribadi siapapun itu harus beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Menjadi berharga karena apa? Ada hari akhir berarti ada penghisaban. Ketika kita merasa dizalimi, kemudian atas nama kesalehan kita berupaya pada kategori tertentu, kita serahkan kepada Allah, nanti Allah yang mengangkat derajat kita. Maka suatu ketika bahwa yang zalim itu kita akan tahu bagaimana ketika ia dihisab oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kita. Indah sekali hadirin rahimakumullah ketika kita semuanya kita hubungkan dengan Allah. Karena ternyata penderitaan pun menjadi sebuah kebaikan. Apalagi yang namanya sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan, itu pun bisa menjadi kebaikan ketika terhubung dengan Allah. Hadirin, yang kedua adalah betapa berharga yang namanya ilmu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendatangi masjid, kemudian ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang berzikir, kemudian ada yang sedang mengkaji ilmu, maka Nabi memilih saat itu datang kepada mereka, kepada kelompok sahabat yang mengkaji ilmu. Betapa berharga hadirin rahimakumullah. Sederhana, ketika kita menjadi ahlus sunnah misalnya, kepemimpinan itu tidak termasuk pada rukun agama, tidak termasuk pada rukun Islam. Akan berbeda dengan Syiah. Di Syiah itu misalnya di mazhab Ahlul Bait, yang namanya para ulama itu berkumpul. Jadi mereka mengenal misalnya konsep wilayatul faqih. Jadi para fuqaha, para ulama itu berkumpul, kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat siapa yang namanya calon presiden. Misalnya calon presidennya ada 3 atau ada 4, dipilih oleh ulama itu. Di antara 4 itu mana yang layak, mana yang menurut para ulama itu mana yang lebih baik, mana yang lebih saleh di antara 4 itu. Kemudian terseleksi misalnya 2 orang, maka yang 2 orang itu dilempar ke masyarakat. Akan berbeda dengan demokrasi di kita seperti itu. Diserahkan semuanya kepada partai. Jadi secara keilmuan kita harus menerima. Yang kedua, pada kategori fikih di dalam Islam, boyangan kepemimpinan tidak termasuk kepada wilayah tauhid. Jadi artinya kita memilih selama dia ini muslim, seperti itu boleh kita pilih. Adapun kita memiliki pertimbangan moralitas, kita memiliki pertimbangan capable, kita memiliki pertimbangan profesionalitas, itu lain lagi. Maka di sini faslihu, bahwa yang namanya kita mensalehkan, kita berupaya untuk berbuat baik, kita menjaga ukhuwah, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Jadi tidak heran misalnya paslon ini didukung ulama, paslon ini didukung ulama, paslon itu didukung ulama. Kita tidak bisa yang namanya menghukumi ulama. Kayaknya ulama itu dibayar deh, sehingga yang nama ulama ini memilih paslon ini. Kayaknya ulama ini itu juga dibayar deh, karena yang nama ulama itu sepertinya mendukung ini. Kayaknya ulama itu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, dengan demikian yang nama ilmu itu menjadi berharga. Pada aspek ibadah sudah barang tentu. Kalau kita menjadi Syafi'iyah, kalau kita menjadi pengikut Imam Syafi'i misalnya, bahwa yang namanya rukun salat pada salat subuh itu adalah berkunut, maka salat kita tidak terhitung menjadi sah salat subuh kalau kita tidak menggunakan kunut seperti itu. Anda silahkan saja misalnya salat di Malaysia misalnya, di masjid kampus itu yang pernah saya alami dan teman-teman misalnya, bagaimana di UKM itu yang konon katanya kampus yang besar, ketika seorang teman pimpinan Muhammadiyah salat subuh 2 malam
3 malam, maka hari subuh yang keempat, kelima, dan seterusnya tidak diperkenankan dia menjadi imam. Sederhana ternyata, karena persoalan kunut subuh seperti itu. Memang aneh, tapi itu fakta. Artinya apa? Ketika rumusan pengetahuan kita berbeda, dan itu sudah menjadi konsep bagi kita, selebihnya adalah mari kita menjaga ukhuwah seperti itu. Belum pada yang namanya bab nikah, belum yang namanya pada aspek muamalah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi maqasid syariah, bahwa yang namanya tujuan syariah seperti itu harus dijaga. Kalau Anda misalnya berada di salah satu paslon, Anda berada di perusahaan salah satu paslon, sepertinya menjadi wajib ain misalnya Anda untuk misalnya memberikan suara kepada paslon tersebut. Tetapi misalnya orang tertentu juga sama berada pada paslon yang lain. Maka hadirin rahimakumullah, yang namanya menjaga kelangsungan hidup, menjaga ukhuwah, menjaga yang namanya perbedaan umat ini, itu yang harus diutamakan. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga, mari kita menjaga kepedulian kepada sesama kita. Kita jaga yang nama tanah air ini. Kita tetap harus bersyukur dengan Indonesia ini. Andai kita tinggal di Afghanistan yang bebas, kita orang dewasa, kita bebas yang namanya memiliki persenjataan, bahwa yang mau suku bangsa kalau di kita itu kalau di kita itu luar biasa banyak, di sana itu kurang dari 10, tapi harus berakhir dari perang ke perang. Ketika kita berada di Yaman, apakah kita yang namanya tenang? Ketika kita berada di taman, kita berada yang namanya misalnya di Afghanistan dan lain sebagainya, kita bersyukur. Nah, syukur ini juga aktif. Syukur tidak hanya kita kepada Allah, tetapi juga ketika kita beramal baik, ketika kita menjaga ukhuwah, ketika kita mencintai tanah air, itu juga adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mari kita tetap bergairah kita untuk senantiasa belajar, terutama mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, karena tidak ada ulama yang mengatakan bahwa yang namanya mempelajari ilmu agama, apakah itu aspek tauhid, apakah itu aspek fikih, apakah itu aspek muamalah, kemudian dihukumi sunnah. Tidak ada, semuanya dihukumi sebagai wajib. Sekalipun ingat, sifat ilmu itu adalah debatable, pasti akan ada perbedaan. Dan yang ketiga, mari kita menjaga kepedulian. Karena hadis tadi cukup menggetarkan hati saya. Malam yahtama bi amril muslimin falaisa minna. Tidak termasuk golongan kami bagi mereka yang tidak memiliki kepedulian kepada sesamanya. Mudah-mudahan 3 hal ini Allah kuatkan pada diri kita, sehingga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang salih. Karena kesalehan itu menjadi berharga. Kesalehan bukan berarti orang saleh tidak membutuhkan duniawi, tetapi apapun senantiasa dihubungkan dengan Allah. Orang saleh itu senantiasa memberikan manfaat dimanapun ia berada. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita adalah mereka yang memberikan manfaat kepada sesama. Akhirnya semoga tadabbur dan tausiah ini menjadi berharga bagi khatib dan bagi hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.